Selamat datang di Citato. Cuma di sini kita podcast. Yo. Halo semuanya. Selamat datang di Citato. Cuma di sini kita podcast. Yo. Wow, ramai sekali di sini ya. Betul sekali, ramai karena di sini kita hari ini berlima nih ya. Ada siapa aja sih? Di sini ada Anas. Ada Kalista. Ada Feli. Dan Kiki. Ramai. Dan dalam rangka apa sih Ki kita di sini bareng-bareng? Oke, jadi buat yang bertanya-tanya nih, kita berlima rame-rame di sini ngapain sih? Nah, jadi kita tuh di sini dalam rangka UTS, teman-teman. Ujian tengah semester. Kan kalau dari namanya ya, ujian. Waduh, horor banget tuh kayaknya. Orang tuh mikir kayaknya ujian tuh stres atau gimana gitu ya. Tapi di sini ujiannya menyenangkan. Betul sekali. Dan nggak bikin pusing juga karena kita happy semua di sini. Sambil ngobrol-ngobrol santai. Iya, mantap sekali, betul banget. Jadi ujian kita kali ini nih akan membahas perihal budaya. Betul. Iya, karena UTS kita adalah UTS Komunikasi antar budaya. Wow, bridging yang sangat bagus Kiki. mantap ya. Tadi kita udah membahas tentang sharing, menyinggung sedikit tentang sharing is caring, tapi ini bukan caring sih, lebih ke sharing romansa, berbagi kemesraan di depan umum, mengumbar kemesraan di depan umum yang seringkali di budaya Indonesia tuh agak mengganggu ya, apalagi yang mengumbarnya secara vulgar gitu. Iya, apalagi yang suka di pinggir jalan atau terang-terangan memperlihatkan keromansaannya sampai bikin orang tuh merasa terganggu, bahkan gak sedikit yang diusir sama Satpol PP. Betul, bukan di tengah jalan ya Ki ya? Kalau di tengah jalan tadi agaknya nabrak ya Bu ya. Iya, oke. Nah, sekarang kita mau bahas pro kontranya itu di budaya Indonesia seperti apa? Oke, jadi mungkin sebagai contoh ya, itu disebut dengan PDA. Apa itu PDA? PDA sendiri itu adalah Public Display of Affection. Nah, jadi dalam Public Display of Affection ini, itu seperti yang dijelaskan oleh Vaquero dan Kao 2005, merupakan gestur ataupun perilaku yang dilakukan oleh sepasang kekasih ataupun dua orang ya, tidak harus kekasih, di depan umum. Nah, output ataupun reaksi dari masyarakat itu bisa ada dua, bisa negatif ataupun positif. Yang positif ini apabila mereka emang merupakan pasangan yang legal secara hukum dan usia, dan ya emang itu adalah salah satu cara kita kan menunjukkan kasih sayang kita kepada pasangan ataupun kepada orang yang kita sayang. Nah, lalu output yang negatif itu bisa berupa apabila ya mereka masih underage, masih minor, dan ya itu pasti akan memberikan stereotip yang tidak baik ataupun negatif di masyarakat. Betul banget teman-teman. Tapi nih di sini Galich dalam American Journal of Family Therapy pada 2015 mengatakan bahwa PDA ini tuh nggak cuma diungkapkan lewat fisik aja, nggak cuma lewat nonverbal aja, tapi juga berlaku untuk verbal seperti memberikan nama panggilan kepada pasangan atau menyatakan cinta di tempat umum tuh teman-teman. Nama panggilan ya. Iya, nama panggilan ya. Ayang. Oh, Terus apa lagi tuh? bebek. Mami papi. Bawel. Wih, Relate ya? jelek. Oh jelek, relate ya? Relate ya, ini Feli sama Anas relate ya? Enggak sih, aku Oh, enggak sih, enggak cuma ya. memberikan contoh Oh ya, memberikan gitu contoh, kan. ada lagi juga Umi Abi. Itu yang versi Arabian sih ya, Umi Abi. Iya betul sekali teman-teman. Nah hal ini tuh gak cuma dilakukan secara langsung aja ternyata. Di media sosial juga termasuk, karena media sosial udah jadi kehidupan kedua kita sekarang. Betul, buat Gen Z ini kan Iya. pengguna sosial media aktif parah. Betul. Apalagi nih ya teman-teman, zaman sekarang siapa yang gak punya sosial media? Pasti punya semua. Punya semua kan? Di sini gak ada kan yang gak punya? Punya semua. Punya semua tuh sampai ketawa. Bahkan Asosiasi Penyelenggara Internet Indonesia yang dikutip oleh
.co.id, hampir separuh pengguna internet di Indonesia tuh berusia 19 hingga 34 tahun. Wow, seumuran kita ya, kan Iya. 19 sampai 34 tahun. Betul, berarti kan dominannya seumuran kita ya. Mhm. Yang isinya didominasi sama PDA. Oh my god. Karena emang sekarang mengumbar kemesraan tuh bisa lewat konten juga di sosial media yang setiap hari kita konsumsi, dan kontennya itu nggak cuma yang sekedar pegangan tangan, nggak sesimpel itu ya. Iya. Lebih kompleks lagi, ada yang konten-konten yang harusnya buat Pak Sutri tapi sekarang udah tersebar secara umum dan semua orang bisa tonton gitu. Betul. Iya. Bahkan bukan cuma seumuran kita aja, tapi anak kecil udah banyak yang nyontoh juga tuh teman-teman. Iya, pacaran di sosmed gitu kan, manggilnya mami papi. Iya benar. Di Facebook tuh kan banyak banget tuh. Iya betul-betul. Apalagi sekarang ada mulai TikTok ya. Semua orang bisa akses, itu lebih gampang juga untuk dilihat. Betul. Nah, kalau itu tadi kan dari secara general ya, public display of affection tuh seperti apa, pro kontra di Indonesia, di budaya Indonesia tuh seperti apa, yang notabene kita menjunjung tinggi adat ketimuran, itu kesopanan gitu kan ya. Kalau kita ngumbar-ngumbar kemesraan kayak gitu tuh rasanya tabu banget di Indonesia, tapi makin hari makin kesini masyarakat Indonesia semakin terbuka akan hal itu gitu. Iya, Nah, betul. ternyata PDA ini juga bisa dikaitin dengan salah satu fungsi budaya yang mau kita bahas juga. Wah, menarik ya kayaknya ya. Apa tuh si budayanya? Yaitu identity meaning function, yang artinya fungsi pemaknaan identitas. Jadi identitas budaya kita itu mempengaruhi dengan siapa kita berteman, perayaan apa yang harus dirayakan, bahasa atau dialek apa yang kita suka, dan dengan gerakan nonverbal apa kita merasa nyaman dan dalam mengekspresikan diri. Nah, kalau identity meaning ini dikaitkan dengan public display of affection, itu tuh kayak di Indonesia bakal jarang terjadi ya. Kayaknya, Seharusnya. Betul, seharusnya Karena di Indonesia itu bermesraan di tempat umum sama dengan melanggar Norma. norma yang ada. Oke, kalau itu tadi dari identity meaning. Bagaimana masyarakat Indonesia memandang public display of affection seperti apa. Tapi ternyata ada fungsi-fungsi lain juga selain itu. Nah, ini ada kaitannya juga nih sama haptik. Nah, jadi haptik itu adalah bidang yang mempelajari sentuhan sebagai komunikasi nonverbal. Nah, haptik memiliki fungsi nonverbal yang meneliti persepsi dan makna perilaku sentuhan. Nah, peneliti sebelumnya itu menunjukkan bahwa perilaku sentuhan digunakan untuk memenuhi fungsi komunikatif. Wah, jadi sentuhan aja tuh untuk memenuhi fungsi komunikatif ya? Iya nih. Sentuhan itu berarti bisa juga sebagai bentuk komunikasi kita Oh ke my God. orang. Nah, ini fungsi yang pertama nih sebagai ritual penyambutan. Kayak misalkan kita ketemu sama orang baru harus salaman. Oh iya, betul ya juga, kan? betul, iya. Cipika-cipiki. Terus yang kedua ada untuk mengungkapkan kasih sayang. Tuh kayak misalkan meluk pasangan, pegangan tangan. Dan yang terakhir untuk memiliki perilaku kontrol. Yang berbeda, memiliki aturan yang berbeda juga tentang sentuhan. Contohnya, sentuhan dan pegangan tangan sesama jenis di Malaysia, Cina, Sudan, Jepang, dan Nepal itu dianggap dapat diterima dan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari karena kontak di antara lawan jenis itu nggak pantas gitu. Kalau di Amerika sendiri itu kan udah biasa di negara barat gitu. Nah, kalau itu juga relate juga sama low contact culture dan high contact culture gitu ya. Kalau low contact itu kan lebih orang itu jarang bersentuhan, terus kalaupun berbicara tuh jaraknya agak jauh kayak di Jepang kayak gitu kan. Iya. Nah, sedangkan high contact culture tuh yang sebaliknya, orang kalau ngobrol jaraknya dekat, terus sering bersentuhan, kontak mata juga intens, dan suara ketika mereka berkomunikasi itu lantang gitu. Nah, sebenarnya kalau secara budaya harusnya Indonesia itu masuk ke low contact culture karena tradisi kita, adat kita seperti itu. Tapi ternyata di lapangan semakin hari semakin kesini, seiring perkembangan zaman semakin high contact culture ya sepertinya Iya ya. Indonesia ini sendiri. Apalagi generasi-generasi kita tuh mulai menormalisasi hal-hal tersebut, kayak mengupload di sosmed atau gimana, itu malah jadi banyak yang Aku kapan nih? atau kadang malah ada yang menambahkan, ih couple goals banget pengen deh gitu kan. Padahal sebenarnya orang generasi di atas kita itu masih kayak no, terus langsung nge-cut off bahwa hal tersebut di luar norma kita gitu. Tuh. Jadi kadang tuh melakukan sesuatu itu berkedok love language lah. Oh iya ya. Banyak kedoknya padahal ya itu bukan budaya kita, Wen. Iya, betul, Itu betul. bukan budaya kita. Iya. Iya. Dan dari pembicaraan kita
sore hari ini menjelang buka puasa ngabuburit ya, sangat Iya, bermanfaat. Kita belajar banyak banget tentang budaya, khususnya bagaimana budaya Indonesia tuh memandang PDA itu seperti apa. Mungkin untuk sebagai kesimpulan aja ya. Jadi sebenarnya kita tuh nggak apa-apa ya menunjukkan kasih sayang kita pada pasangan, kepada saudara ataupun teman-teman kita. Tapi tetap harus kita melihat konteks budaya kita tuh seperti apa. Di mana kita menunjukkan budaya kita, di mana kita menunjukkan kasih sayang kita, tetap harus mempentingkan orang lain juga. Apakah orang lain itu merasa nyaman atau tidak. Seperti Betul. itu. Jadi memperhatikan juga di mana tempat kita tinggal dan budayanya itu seperti apa, menyesuaikan begitu. Iya benar Vel, tapi yang paling penting adalah jangan melakukan sesuatu secara berlebihan. Harus Karena ada batas-batasannya. betul ada boundaries ya, karena segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik Iya, begitu. Sama dengan podcast ini kalau berlebihan tidak baik, harus Iya. kita cukupkan sampai di sini saja. Iya. Baik kalau begitu, kalau ada kesempatan mungkin kita bakal ketemu lagi tapi kayaknya nggak ada ya. Kayaknya nggak ada karena kan cuma podcast Oh hari iya ini iya aja. cuma kali ini seperti nama Citato ya. Oke. Baik kalau gitu. See you. Bye. Terima kasih. Yeah, just say my name.